Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari kelompok warahmatullahi 10 wabarakatuh. akan mempresentasikan tentang langkah penyiapan media pembelajaran Al-Quran Hadis jenjang MI. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis adalah sebuah perjalanan mendalam menuju pemahaman dan aplikasi ajaran Islam yang berasal dari dua sumber utama dalam agama ini. Al-Quran sebagai kitab suci yang dianggap sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan hadis sebagai catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan beliau yang diwariskan kepada umat Islam. Pembelajaran Al-Quran Hadis bukan sekedar memahami teks-teks suci dan riwayat-riwayat yang terdapat di dalamnya, tetapi juga merupakan upaya untuk menjadikan ajaran tersebut sebagai pedoman hidup yang menyeluruh. Di dalamnya terkandung nilai-nilai moral, etika, hukum, dan pedoman praktis yang relevan untuk berbagai aspek kehidupan manusia. Media pembelajaran Al-Quran Hadis. Media pembelajaran Al-Quran Hadis adalah segala bentuk alat atau sarana yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar mengenai Al-Quran dan Hadis. Dalam konteks pembelajaran agama Islam, penggunaan media pembelajaran sangat penting untuk mempermudah pemahaman, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi para pelajar. Seperti yang pertama yakni audiovisual, rekaman bacaan Al-Quran atau pembacaan hadis yang dibuat dengan teknologi suara yang jelas dan berkualitas. Yang kedua, video, pembelajaran dengan menggunakan video seperti tayangan animasi yang mengilustrasikan kisah-kisah dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Selanjutnya yakni teks dan buku. Buku-buku penjelasan tentang Al-Quran yang membantu dalam memahami konteks dan makna ayat-ayat kumpulan hadis. Kumpulan hadis, buku-buku yang menghimpun berbagai hadis Nabi beserta penjelasannya. Selanjutnya yakni Multimedia interaktif, aplikasi dan program komputer. Aplikasi yang menyediakan tafsir Al-Quran, koleksi hadis, serta modul pembelajaran interaktif. Website, situs-situs web yang menyediakan berbagai sumber belajar Al-Quran dan hadis, termasuk bacaan online, tafsir, dan diskusi. D. Papan tulis interaktif. Interaktif whiteboard, penggunaan papan tulis digital yang memungkinkan pengajaran yang lebih dinamis dan interaktif dengan menggabungkan teks, gambar, audio, dan video. Pemeran dan display. Pameran visual seperti poster, papan informasi, dan display lainnya yang menampilkan informasi tentang Al-Quran dan hadis. Langkah-langkah penyiapan media pembelajaran Al-Quran dan hadis. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Identifikasi tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan yang relevan kepada peserta didik dalam studi Islam. Yang kedua, pilih konten yang tepat. Konten yang tepat untuk pembelajaran Al-Quran dan hadis biasanya meliputi yang pertama, pengantar Al-Quran dan hadis, menjelaskan pengertian, sejarah, dan pentingnya Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang kedua, tajwid, pembelajaran cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan aturan tajwid.
Yang ketiga, terjemahan dan tafsir. Menyediakan terjemahan dan penjelasan makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Yang keempat, hafalan. Program hafalan Al-Quran dan hadis dengan metode yang memudahkan peserta untuk menghafal. Yang kelima, sirah nabawiyah. Mengajarkan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai konteks untuk memahami hadis. Yang keenam, fikih dan hukum Islam. Mengajarkan hukum-hukum Islam yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, aplikasi praktis. Membahas bagaimana mengaplikasikan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, diskusi dan tanya jawab. Sesi interaktif untuk menjawab pertanyaan dan mendiskusikan topik-topik tertentu terkait Al-Quran dan hadis. Yang C, Oke, baik. Selanjutnya yaitu yang C, desain materi. Pertama, membuat materi pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami, termasuk teks Al-Quran dan hadis, penjelasan dari konteksnya. Contohnya, ini ada hukum nun sukun dan tanwin. Nah, dalam ilmu tajwid ada beberapa hukum bacaan, yang ada salah satu hukum bacaan tersebut adalah hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5, yaitu ada idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, ikhfa, dan iklab. Yang pertama yakni idhar. Definisi dari idhar sendiri yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar, maka cara membacanya harus jelas, terang. Huruf-huruf idhar ini dibaca jelas karena tempat keluarnya huruf-huruf tersebut adalah di mulut. Ada pada kerongkongan atau tenggorokan. Huruf-hurufnya yaitu alif, ain, ghain, ha, kha, sama ha. Ini contohnya nun mati bertemu dengan wawu, yaitu fakulu minha haitsu. Kemudian nun mati bertemu dengan ain, bighafilin amma ta'malun. Kemudian nun mati bertemu dengan ghain, min ghafurir rahim. Dan ini ada nun tanwin bertemu dengan ha, innallaha azizun hakim. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada bacaan iklab. Definisi dari iklab sendiri yaitu suatu hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu satu huruf saja, yaitu ba. Di dalam bacaan ini, bacaan nun mati atau tanwin tidak lagi dibaca dengan nun atau tanwin, berubah menjadi huruf mim. Huruf-huruf ikhfa yaitu ada satu ba. Nah, kemudian yang ketiga ada ikhfa. Ikhfa berarti menyamarkan. Hukum bacaan ini berlaku apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Ada ta, to, jim, dal, zal, za, sin, sod, dot, fa, kof, kaf. Nah, jika bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca samar atau antara bacaan idhar dan bacaan idgham. Kemudian selanjutnya itu ada idgham bi gunnah. Apa idgham bi gunnah? Yakni apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah, maka dibacanya dengan mendengung. Idgham artinya memasukkan, dan bi gunnah artinya mendengung. Jadi cara membacanya dengan ditasdidkan ke dalam salah satu huruf idgham dengan suara yang mendengung. Hurufnya yaitu ada 4, ya, nun, mim, wawu. Kemudian ada idgham bila gunnah. Media pembelajaran yang akan digunakan adalah media gambar atau informasi atau infografis, yaitu media tersebut sangat cocok untuk diterapkan pada materi kali ini karena materi ini membutuhkan gambar atau contoh huruf, sehingga para siswa membutuhkan contoh gambar agar mudah memahami dan mempraktekkan materi yang diberikan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu teknik uji coba. Teknik uji coba dilakukan dalam dua skala, yaitu uji coba pada skala kecil dan skala besar. Pengujian skala kecil dilakukan pada beberapa siswa yang tujuannya untuk mengetahui kesalahan untuk kemudian direvisi dan diuji coba kembali pada kelompok besar. Menunjukkan hasil uji coba kelompok kecil dengan penilaian tampilan, materi, dan manfaat yang rata-rata sangat layak. Uji coba dilanjutkan pada kelompok besar dengan hasil yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar 95% untuk aspek tampilan, materi, dan manfaat, termasuk dalam kategori sangat layak. Selanjutnya yaitu F, evaluasi dan koreksi. Evaluasi dan koreksi media pembelajaran dalam Al-Quran Hadis adalah proses penting untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Evaluasi juga membantu guru dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan pembelajaran sehingga dapat diambil tindakan koreksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terakhir yaitu G, implementasi. Implementasi media pembelajaran Al-Quran dan Hadis merupakan langkah penting dalam memperluas dan memperdalam pemahaman serta aplikasi ajaran Islam dalam era digital ini. Media pembelajaran tidak hanya memfasilitasi akses yang lebih mudah terhadap sumber-sumber agama, tetapi juga meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan aktif para pelajar. Terakhir yaitu kesimpulan, penggunaan media pembelajaran Al-Quran dan Hadis menjadi sebuah inovasi yang penting dalam mengembangkan pendidikan agama Islam yang lebih efektif dan inklusif. Dengan memanfaatkan berbagai jenis media ini, kita dapat meningkatkan pengalaman belajar umat muslim dalam memahami serta mengaplikasikan ajaran Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran Al-Quran dan Hadis bukan hanya menjadi teori yang dipelajari, tetapi juga pengalaman yang hidup dan relevan dengan zaman. Sekian presentasi dari kami, kelompok 10, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.